Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Seperti yang ada di judul, kali ini aku mau share lagi pengalaman cerita pengalaman goib dari salah seorang saudaraku, yaitu kakekku. Jadi cerita ini langsung terjadi atau dialami oleh kakekku, di mana cerita ini diceritakan beliau sebelum beliau itu akhirnya meninggal. Jadi kakekku ini adalah seorang pekerja di salah satu pabrik gula yang ada di Jogja. Jadi kakekku ini merupakan purna dari karyawan di pabrik gula. Nah, kemudian pada saat itu kakek aku pernah dan sering banget ngalamin kejadian mistis ataupun kejadian goib selama menjadi karyawan di pabrik gula, karena memang pabrik gula tempat kakekku bekerja ini merupakan pabrik gula lawas atau pabrik gula lama, di mana zaman dahulu ini dibangun oleh Belanda. Jadi pada masa kolonial Belanda, pabrik gula ini sudah ada dan sudah didirikan pada masa itu, sehingga wajar banget kalau akhirnya banyak hal-hal mistis ataupun hal-hal goib yang banyak terjadi di sekitaran pabrik gula tersebut. Nah, seperti yang ada di judul, kakekku itu mengalami sesuatu hal yang goib dan mistis, yaitu melihat hantu masinis yang mengendarai kereta tebu yang ada di pabrik gula tempat kakekku bekerja. Jadi singkat cerita, pada waktu itu kakekku itu berusia 42 tahun. Pada waktu itu aku masih kecil, masih bayi. Nah, pada waktu itu kakekku itu masih bekerja dan akhirnya pensiun di usia 50 tahun. Nah, kejadian ini terjadi pada waktu kakekku usia 42 tahun. Nah, pada waktu itu kakekku mendapat jatah shift malam untuk bekerja di pabrik gula, karena biasanya kakekku itu mendapat shift pagi, tapi karena tukeran dengan sahabatnya, tukeran dengan temannya, akhirnya kakekku mendapatkan shift malam dan temannya mendapatkan shift pagi. Pada waktu itu berangkat shift malam itu pukul 11 malam dan nanti akan pulang jam 7 pagi. Nah, kemudian kakekku memutuskan untuk menyepakati perjanjian dengan temannya pertukaran shift itu selama 2 hari. Di hari pertama kakekku tidak merasa ada yang aneh, karena kakekku berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor. Tidak ada juga hal yang aneh selama perjalanan, maupun tidak ada hal yang aneh selama di pabrik gula atau selama melakukan pekerjaan. Nah, kemudian kakekku ini besoknya berangkat lagi pukul 11 malam. Nah, ketika berangkat mengendarai motor, kakekku ini kaget ketika sampai di arah gerbang masuk, di mana tempat arah gerbang masuk itu melewati rel yang biasanya digunakan untuk lewat kereta tebu. Jadi antara pabrik satu dengan pabrik yang satunya lagi, tempat penurunan tebu itu terdapat rel, dimana nanti ketika tebu-tebu itu akan diangkut ke tempat produksi itu menggunakan kereta. Jadi keretanya itu ya depannya seperti kereta sungguhan, tapi belakangnya itu kosong. Jadi belakangnya itu nanti akan ditumpuk oleh tebu-tebu itu. Jadi benar-benar ya kereta tebu gitu. Nah, kemudian kakekku merasa heran, kok shift malam jam 11 ke atas ada orang yang ngangkut tebu nih dari tempat penurunan tebu ke tempat produksi. Padahal biasanya itu nggak pernah ada ketika shift malam itu kereta tebu itu keluar atau berjalan. Nah, akhirnya kakekku menunggu karena di tempatnya kakekku lewat itu tidak ada portal untuk ditutup bahwasanya menandakan ada kereta tebu, tuh nggak ada, karena memang jalanan ini tuh biasanya sepi banget ketika malam ataupun siang hari juga sepi, jarang banget orang lewat ke daerah ini, karena memang ya tempat ini tuh, tempat kakekku bekerja ini termasuk wilayah yang maksudnya tuh ke dalam kampung, tapi bener-bener yang ujung gitu, jadi jarang banget orang lewat. Kalaupun ada orang yang lewat ya hanya warga sekitar, dan kereta tebu yang lewat itu juga bukan seperti kereta pada umumnya yang melaju kencang, tapi hanya melaju pelan-pelan dan masih bisa direm ketika ada orang yang mau lewat di tengah rel tersebut. Nah, kemudian kakekku menunggu nih, siapa sih yang mengendarai ngangkut tebu malam-malam katanya. Nah, kemudian kakekku berhenti menunggu motornya, kereta itu tidak kunjung datang.
dia berjalan tapi sangat pelan, sangat lambat, sangat pelan, sangat lambat, kata kakekku. Padahal seharusnya kereta itu melaju ya lumayan cepat ketika tidak ada orang yang mau lewat. Nah, tapi dia melaju dengan sangat lambat, sangat santai. Dan kakekku melihat ke arah belakang kereta, tidak ada tebu yang diangkut, jadi hanya kereta saja yang berjalan, tapi tidak ada tebunya. Jadi tebunya itu tidak ada yang diangkut. Nah, kemudian kakekku ini berteriaklah kepada masinis yang ada di kereta tersebut. Kang, katanya, manggilnya Kang ya bahasanya di sini gitu kan. Kang, kamu ngapain, katanya. Oh, nggak ada tebunya kok kamu angkat, katanya. Nah, kemudian kamu mau bawa kemana kereta itu, katanya. Dolanan, katanya. Dolanan itu mainan, katanya kakekku. Nah, tidak ada jawaban sama sekali sehingga kakekku penasaran. Akhirnya kakekku memutuskan untuk menyeberangi rel kereta tersebut dan menuju arah ke tempat kereta yang melaju pelan tadi. Ketika kakekku memutuskan untuk berhenti di samping kereta yang berjalan pelan tadi, kakekku memanggil, Kang, dipanggil kok diem aja, nggak mau jawab, katanya. Kenapa? Nggak apa-apa kalau kamu mau naik kereta, katanya. Kalau kamu mau mengendarai nggak apa-apa, mau mainan nggak apa-apa, tapi mbok ya kalau aku ngomong dijawab, kata kakekku dengan nada yang agak sedikit emosi. Kenapa kok dari tadi sudah manggil-manggil, sudah nyebut-nyebut nggak dijawab. Akhirnya si masinis dari kereta tersebut memutuskan untuk menoleh ke arah kakekku. Set, ketika menoleh, kakekku kaget dan hanya bisa diam dan membatu sambil ketakutan memegang motor, karena ternyata yang dilihat oleh kakekku itu adalah masinis gaib, di mana makhluk itu atau masinis itu posisi wajahnya berdarah-darah, matanya melotot dan ekspresinya datar. Dan kemudian dia melihat ke arah kakekku, hanya melihat, tidak berkata sepatah kata pun. Dan kemudian kakekku juga cuma diam dan akhirnya bilang, oh iya, kamu mau mainan kereta? Boleh, kata kakekku dengan nada yang datar dan takut tadi. Akhirnya kakekku berusaha untuk mengendarai motor, melaju mengendarai motor untuk masuk ke rumah produksi di mana tempat kakekku bekerja. Sesampainya kakekku di tempat pekerjaannya, dia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian dia menceritakan hal ini kepada teman-temannya dan teman-temannya berkata, wah, kok aku nggak denger ya keretanya jalan. Padahal biasanya kereta itu ketika dia jalan itu akan terdengar suara seperti kereta guruk 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 gitu. Nah, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar suara itu, tapi kakekku melihat kereta itu berjalan. Nah, kemudian salah seorang dari teman kakekku yang biasa mendapat shift malam ini bercerita, walah kalau aku sudah biasa lihat kayak gitu, katanya. Aku sudah biasa banget loh Kang lihat kayak gitu. Dia sering tuh lewat setiap di atas jam 11 malam. Dia pasti akan mondar-mandir dari tempat penurunan tebu ke rumah produksi. Biasanya tuh dia 3 kali mondar-mandirnya. Nah, aku pernah lihat itu dan dia ya nggak mengganggu kita, cuma dia mau naik kereta aja, mengendari kereta itu secara bolak-balik, katanya sih temannya kakekku tadi. Nah, kemudian kakekku yang merasa masih ketakutan akhirnya mendengarkanlah cerita dari salah seorang sesepuh yang ada di situ. Dia itu sudah berusia 83 tahun dan sudah 60 tahunan kerja di pabrik gula tersebut. Nah, akhirnya berceritalah si bapak ini, sebut saja namanya Pak Budi. Nah, Pak Budi ini berceritalah kepada kakekku bahwasanya dulu itu pernah ada seorang pemuda yang dia memutuskan untuk bekerja di pabrik gula ini, tapi tidak diterima karena ternyata dia ini memiliki keturunan dari orang yang dibenci sama pemilik pabrik gula ini. Nah, kemudian dia tidak diizinkan untuk kerja di situ. Tapi karena tekadnya, dia nekat, dia pingin banget kerja di situ, akhirnya dia memutuskan untuk berdiri dan terus-terusan berdiri di rel kereta tersebut sampai akhirnya ada salah seorang yang menaiki kereta atau menunggang kereta, ya masinis kereta tebu. Nah, itu tidak melihat si pemuda ini duduk di rel atau sedang duduk tapi posisi meringkuk. Nah, pada saat itulah ditabraknya pemuda itu. Nah, kemudian semenjak saat itu, semenjak tragedi tertabraknya pemuda itu, akhirnya rel beserta keretanya yang milik pemilik
pabrik gula ini menjadi sangat mistis dan angker. Nah, mulai saat itu akhirnya orang-orang, pegawai-pegawai dan karyawan itu sering banget dilihatin atau sering banget dinampakin si hantu pemuda ini bahwasanya dia menyetir si kereta itu. Jadi kakekku yang baru tahu, ya lantas sudah menjadi agak tenang karena mengetahui bahwasanya ternyata dia tidak mengganggu, dia hanya ingin menampakkan bahwasanya ya dia tuh ada di situ dan dulunya memang pernah ada suatu tragedi yang terjadi di situ. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari apa yang terjadi oleh kakekku ini. Salah satunya adalah ketika kita melihat makhluk gaib, ya kita sebisa mungkin kita hadapi dengan tenang, jangan gerasa gerusu, jangan powernya jangan over ketakutan, kita tetap biasa aja santai sambil berdoa dan sambil juga istilahnya kita ajak berbicara sedikit supaya dia tidak mengganggu kita. Nah, mungkin seperti itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mama Dampling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.